Kita tidak usah kemudian menerjemahkan di kita ada keyakinan yang namanya ya kan, bukan itu biar aja ya kan. Tapi hadisnya memang seperti itu. Ayat yang selalu kita baca ya seperti itu ya kan? Ya ini satu bentuk yang saya kembali lagi bahwa potensi ilmu ini penting ya. Karena berkait dengan tadi pengertian kita akan wahyu yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum. Ya. Saya kira kalau kita tahu ayat hukum, begitu tadi buka ya box snack, ya kan di situ. Kan banyak ya orang yang tidak paham. Wa fi amwalikum haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Ya. Bahwa kekayaan kita, harta kita yang Allah amanatkan itu bukan keseluruhannya milik kita. Ya. Di situ ada ya, hakun maklum lisaili wal. Sikit kita tidak boleh artinya ya, bersikap acuh tak acuh atau menyia-nyiakan orang yang tidak mampu, mereka yang karena kalau kita memberikan kepada mereka dari harta kita, sesungguhnya kita menyampaikan hak mereka. Ya. Jadi tadi dari kelompok ibu-ibu ya kan, mau menyampaikan, ya saya kira itu sudah sebuah keharusan. Ya tadi banyak yang mungkin tadi. Ya. Kemarin saya sempat sedikit agak kurang bisa menerima saat jamaah yang akan saya lepas dalam sebuah perjalanan ibadah umrah sudah saya beritahu ya, kamu ini perjalanan jauh, zuhur asarmu sebelum berangkat ya, dijamak. Ya. Ada salah satu ya, kayaknya dia mungkin yang dipakai ya hadis Karang Pandan. Orang mantep ya kan. Ya. Giliran pesawat tinggal 10 menit ya. Dicari tidak ada yang bersangkutan. Tahu-taunya wudhu ya. Wudhu aja cari toilet yang jauh ya mungkin kalau itu bisa dimaklumi karena tidak mengenali Adi Sumarmo. Membuat yang lain ini ya tentunya panik lah. Tinggal 10 menit dia sudah harus boarding, pastinya belum ada. 2 musola di Adi Sumarmo dicari juga tidak ada. Kirian dia keluar selananya dicincing itu ya kan. Saya mau wudhu, mau sholat asar ya kan. Ya sempat saya bilang nanti sholatnya di pesawat aja ya kan. Kalau belum batal ya sholat dengan wudhunya. Kalau sudah batal tayang, subhanallah kadang-kala orang masih galau ya dengan wahyu ya kan. Ya. Disangka tayamum itu tidak ada ayatnya. Disangka yang ada ayat itu cuma ayat wudhu dan ayat mandi. Ada ayat tayang. Nah inilah sedikit ya. Apa yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa di setiap hati ada potensi kuwatul ilmi, ya kan? Potensi ilmi. Nah, untuk bisa memiliki kekuatan ya, karena yang namanya potensi ini masih merupakan sebuah yang terpendam ya, menurut Prof. Sunarwan ya, dia masih butuh rangsangan ya. Alhamdulillah bahwa dengan adanya pencerahan, dengan adanya pembiasaan, maka segala sesuatu akan menyatu dalam pengertian dan pemahaman kita. Jadi tidak sia-sia kita bareng-bareng gini, ya kan?
Saya selalu menyampaikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena tanpa harus saling berwasiat akan keimanan dan kesabaran, seringkali orang bisa terperangkap ya dalam sebuah kerugian, dalam sebuah kesesatan. Ya mungkin kita kadang-kadang juga tercengang sekelas Dr. Marwah Daud ya kan? Masih terperangkap pada penggandaan uang. Ya. Nah, di situ. Ini contoh aja ya kan? Kok iso? Nah ini yang tadi saya katakan ya, bahwa ada hal-hal yang memang harus terus saling mengingat. Ya. Orang juga dibuat tercengang, kiai nyabuli wong semono kae santri nih. Ya berujung membuat khawatir itu Pak Sabar sama Pak Jena. Di sini jangan ada Mabit Putri dulu ya kan. Ya. Ini saya ngomong ini ya. Para sesepuh Masayih Gontor ya, itu akan buka pondok Putri Mantingan. Itu konsultasi ya di Pondok Al Mukmin, karena Pondok Al Mukmin termasuk berani menyandingkan Pondok Putra dan Pondok Putri hanya ya kan, dengan sekat tembok. Tapi saat dibangun di lantai 4 mulai mikir, ya kan? Wah ini iso ini, ya kan? Menyampaikan meskipun tanpa HP ya kan, itu bisa ijolado. Ya kan? Ya ini kekhawatiran aja, tapi kita tidak perlu. Sejauh kita memang sudah memberikan ilmu, ya kan? Mudah-mudahan ilmu itu yang akan jadi gawang ataupun penjaga hati. Nah ini. Ya. Jadi insya Allah dengan ilmu itu hati akan hidup. Ya. Hidup dengan apa? Dengan cahaya. Ya. Jika dengan cahaya pada ilmunya ini yang paling hebat, dia bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang bukan, mana yang hak, mana yang batil. Baru yang kedua adalah kuwatul iradah wal mahabbah, potensi, kehendak dan mencintai. Saya percaya ya, tanpa ada kehendak tidak akan terjadi di forum. Ya. Forum ini terjadi karena kehendak. Ya. Artinya penyelenggara maupun yang hadir, yang rapuh itu tidak lepas dari kehendak. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi segala apa itu harus berangkatnya dari keinginan. Berangkatnya dari niat. Syukur kehendaknya bukan hanya sampai kata irodah, tapi sampai pada azimah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala. Saya selalu mengisyaratkan ya 340 juta kecil. Saya merancang di pesantren bangunan ya kan. Itu awalnya dengan 23 miliar. Terkoreksi akhirnya sampai jadi ya kan, karena ada permintaan ya, sampai 33 miliar. Tanpa ada sesuatu yang real di depan. Tapi saya yakin ya kan, bahwa banyak kantong atau saku yang ada pada setiap umat. Saat mereka disegarkan ingatannya, saat mereka disemangati dan dimotivasi, kayaknya bukan sesuatu yang ada satu orang yang awalnya dengan membuat lembar cek 25 juta. Pada tahun selanjutnya jadi 65. Pada tahun berikutnya
jadi 125. Ya. Bahkan pada gilirannya dia tidak berhenti di situ. Dia borong. Nanti yang granit saya semuanya. Ya mungkin orang kok bisa? Ya insya Allah. Ya. Jadi kalau 340 ya kan. Dulu almarhum Pak Tunjung ya kan. Hanya mengisyaratkan, Ustadz SK5 saya tidak akan pernah lebih dari 125 santri. Kalau di sini tadi 50 sampai 60 ya kan. Subhanallah, yang saya tahu setiap bulannya yang bisa diambil oleh Pak Tunjung di kos tadi itu lebih dari 1 miliar. Karena beliau dari ba'da subuh sampai jam 10:30 itu rata-rata mengoperasi tidak kurang dari 21 orang. Untuk di Muarti cukup 1. Ya karena itu kan formal ya kan. Yang nggak sanggup dikasihkan di mana? Kartosuro. Ini sedikit. Dengan kemampuan seperti itu dia berharap SK5 tidak lebih dari 125 yang akan di backup ya dalam perhatian yayasan. Tapi subhanallah sekarang ya kan. Artinya orang tua pada rela itu ya, untuk mengeluarkan sekitar 35 juta ya, di awal penerimaan santri. Ya. Bahkan di seberangnya ya, tidak jauh muncul pesantren internasional Al-Azhar ya, masuk dengan 90 juta, bulanannya 8,5 juta, nolak. Artinya bentuk-bentuk inilah yang harus kita yakini. Ya. Ketika kita punya irodah kehendak yang kuat, ya kan? Maka keberserahan kita hanya pada Allah. Ya. Artinya saya bukan asal ngomong ya kan. Banyak yang saya memberikan motivasi untuk bisa semangat, termasuk saat di Penumping Istiqomah kepingin membayar tanah di atas 1 miliar, dia bilang gimana? Ini kan jamaah Istiqomah banyak ya kan. Tanya aja dari semua itu ada ndak yang nganggur uangnya dipakai dulu. Nanti insya Allah dibayar secara berurutan mana yang lebih dahulu membutuhkan. Ya. Ditanya, Ustadz ada enggak uang nganggur katanya kan? Ya kan, Ustadz juga bisa lah dihampiri saya bilang. Ya. Jangan-jangan mungkin Ustadz kepengen ya mau nambah istri, ya kan? Jadi Pak sabar ya. Ini ya mungkin sebelum dipakai untuk mahar kan bisa aja ya kan. Akhirnya dia lebih memprioritaskan untuk jadinya sesuatu yang insya Allah akan jadi jari ya, dibandingkan mungkin hanya untuk kepentingan yang bersifat sesaat. Ada lagi yang di daerah Jaten ya kan. Ustadz, ini ada sawah dijual mahal, tutup. Lah uangnya, kamu cari 100 orang yang kira-kira sanggup di setiap bulannya 100.000. 100 ping 100.000 itu namanya 10 juta. Konsultasi sama BRI atau BNI syariah. Insya Allah 10 juta itu jadi angsuran ya kan yang dalam pala. Ini sedikit saya mungkin hanya ingin mengatakan potensi irodah tadi itu ya. Bukan potensi sembarang ya. Tapi seringkali bahwa keinginan ini ya
menjadi sesuatu yang menghantui kita. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha kuasa. Allah itu adalah maha besar, maha agung. Nah ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, potensi irodah ini jangan sampai terbelokkan. Tapi potensi irodah hendaknya selalu dirangsang untuk menjadikan kita tidak menjauh dari kerugian, tidak menjauh dari kesesatan, tapi bagaimana kuwatul irodah ini akan selalu terbimbing dan terpandu oleh wahyu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi seperti itu. Insya Allah ketika orang kehendak keinginannya tidak lepas dari panduan maka yang ada padanya adalah sebuah kemanfaatan. Sebagaimana Al-Quran menggambarkan, diibaratkan seperti air yang diturunkan dari langit dan mengaliri lembah. Maka pada lembah yang besar pastilah dia akan menampung air dalam jumlah yang lebih, dibandingkan lembah yang kecil. Demikianlah perumpamaan hati yang hidup. Hati yang hidup kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka dia akan terus bisa untuk mendorong orang, memotivasi orang agar dia terselamatkan dari kesesatan dan kerugian. Jadi di dalam Al-Quran digambarkan bahwa hati yang bermanfaat ini dilukiskan yang pertama seperti air dan yang lain seperti api. Kita tahu kalau di lembah itu begitu ada hujan kan, air yang deras dan di atasnya ada buih. Airnya dia akan tersimpan, buihnya akan. Nah ini satu bentuk, Tapi ketika mungkin orang tidak punya sebuah kehendak, tidak punya niat yang benar, maka diibaratkan kayak buih itu. Karena pada api itu, masya Allah, saya tidak begitu bisa menjelaskan detail ini. Ayat ini akan jelas kalau yang maju di sini Ustadz Nasir Abu Bakar. Taunya ketika logam mulia